Saya siap syahid gitu kan. Saya siap syahid dan siap mengikuti pelayaran ini ya kan. IGPC sendiri itu sudah ada sekitar 3.000 relawan yang mendaftar untuk ikut pelayaran ini. Karena bicara kematian itu kan tidak harus di kapal itu, bisa di mana aja kita. Kalau memang udah waktunya syahid, duduk pun bisa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Humanity, podcast yang terdepan untuk kemanusiaan. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol santai terkait tim kita yang kemarin berangkat ke Tunisia. Ada apa di Tunisia? Nah, kita tanya langsung. Assalamualaikum Gus Cok. Waalaikumsalam Pak Eka, gimana nih? Alhamdulillah. Gimana seru jalan-jalannya? Jadi perjalanan kemarin itu kami berdua ya berangkat dengan Pak Hadian, salah satu manajer program INH yang kebetulan ditugaskan oleh Presdiriana untuk berangkat ke Tunis mewakili Indonesia. Jadi Gus Cok tuh berapa hari di sana? Di Tunisnya sendiri sih sebenarnya cuma 5 hari ya, karena dari tanggal 1 nyampe sono tanggal 2 ya, 2, 3, 4, 5, 6, 5 hari. 5 hari di Tunis, kegiatannya itu konsolidasi semua relawan kemanusiaan yang peduli terhadap Palestina. Tentunya ini ada sekitar 44 negara nih. Jadi bayangan kita itu cuman hanya ketemu orang-orang kita, ternyata dari segala ras, suku, bangsa, agama, bahkan di situ tuh berkumpul menjadi satu di satu tempat, gedung pertemuan. Teman-teman yang ikut dalam kegiatan itu pun sulit untuk mendokumentasikan. Ada beberapa momen-momen penting itu yang tidak boleh diambil gambar, tidak boleh foto-foto, karena ini menyangkut kerahasiaan. Mungkin hanya ada teknis-teknis yang tidak boleh disampaikan ke publik, tapi grand issue ataupun kegiatan utamanya itu tetap harus kita sampaikan ke publik. Nah jadi nih biar teman-teman sahabat INH juga nyambung ya. Jadi pada awal Agustus kemarin tuh, jadi INH mendapatkan undangan untuk Global Sumut Flotilla. Apa itu Global Sumut? Ceritakan dulu. Ya, jadi Global Sumut Flotilla ini salah satu sebuah gerakan bersama di mana kejenuhan ataupun kondisi Gaza yang semakin tidak jelas, ya kan, makanya berkumpulnya di situ tuh membuat sebuah gerakan Global Sumut Flotilla untuk melakukan pelayaran menembus blokade Gaza. Itu yang pertama. Nah, perlu kita ketahui bahwa di Indonesia sendiri kan sebenarnya kan ada namanya IGPC, Indonesia Global Peace Convoy. Nah, itu merupakan koalisi ataupun organ taktis. Di dalamnya itu lembaga-lembaga kemanusiaan seperti INH masuk di dalamnya. Nah, untuk gerakan secara regional itu ada Sumut Nusantara. Nah, Sumut Nusantara ini berapa sih anggotanya gitu kan? Anggotanya sudah tidak lagi menamakan lembaga kemanusiaan, tetapi anggotanya itu dari negara. Jadi ada sekitar 11 atau 12 negara. Ada Malaysia, ada Indonesia tentunya, ada Filipina, ada Thailand, terus ada Maldives, Maladewa, Pakistan, Bhutan, India, dan beberapa negara di Asia Barat. Itu namanya gerakannya regional, namanya Sumut Nusantara. Nah, Sumut Nusantara ini tergabung dalam koalisi besar namanya Global Sumut Flotilla. Apa aja yang diceritakan di Tunis itu selama berapa? 5 harian lah ya? Ya, sebenarnya saja, karena tidak banyak dokumentasi juga. Betul. Yang pertama sebenarnya ketika hari pertama kita registrasi seperti biasa ya kan, perwakilan dan dari mana kita, perwakilan negara mana. Terus yang hari keduanya itu bicara masalah teknis, hari ketiganya bicara masalah pelatihan secara kayak simulasi gitu. Terus hari keempatnya adalah kita preskon tentang rangkaian kegiatan ini. Jadi yang perlu sahabat-sahabat semuanya juga perlu tahu bahwa gerakan ini sebenarnya kenapa sih dipilihnya melalui jalur laut gitu kan? Nah, itu menarik karena
jalur laut ini satu-satunya yang paling memungkinkan secara baik unsur keamanan maupun hasil ending dari tujuan. Kalau jalur udara nggak ada. Gaza sendiri tidak punya landasan ataupun bandar udara, tidak ada. Kemudian kalau jalur darat pun itu Susah. perbatasan border dan segala macam Banyak, itu banyak, dikuasai terlalu oleh banyak. Israel itu sendiri. Nah, satu-satunya yang paling memungkinkan itu ya jalur laut. Meskipun sejarahnya jalur laut itu juga berkali-kali Tidak bisa ditembus. tidak bisa ditembus, seperti dulu Mavi Marmara. Marmara di tahun 2010. Terus yang terakhir tuh Medellin juga yang akhirnya 12 aktivis kemanusiaan dideportasi. Ya. Nah, yang menarik itu kemarin di hari ketiga menurut saya sih, ketika disimulasikan kondisi pada saat terjadinya crash. Salah satunya adalah ketika kapal kita ditahan, dijegat sama Apa yang harus angkatan kita laut, lakukan, ya apa yang harus dilakukan selain melakukan negosiasi dan segala macam. Itu kalau memang kondisinya kita hanya cuma sekedar ditangkap terus digiring ke perairan Israel. Tapi ketika tiba-tiba dibombardir sama senjata, ya apa yang harus kita lakukan? Ya salah satunya tetap kita harus, yang pertama pasti berdoa, ya kan? Karena berdoa ini kan Udah pasti itu. ya, pertama berdoa, yang kedua juga tetap harus tenang. Karena bicara kematian itu kan tidak harus di kapal itu, bisa di mana aja kita. Kalau memang udah waktunya Lagi sakit, duduk pun gitu. bisa ya tiba ya. Jadi case yang paling terburuk adalah seperti itu. Diserang. Yang kedua mungkin ditangkap, ya kan, ditahan di penjara Israel. Yang ketiga ya dideportasi. Kalau deportasi sih itu yang paling mudah ya. Paling mudah dan ya. Yang repot mah ditahan juga lah ya. Ya ditahan cukup merepotkan juga, apalagi kita tahu bahwa penjara-penjara di Israel kan katanya terkenal kejam juga. Makanya kenapa ada di Indonesia ada Global Fish Control, Sumut Nusantara, sekarang Flotilla, ya itu untuk menguatkan. Karena kalau kita berjalan sendirian kan ada apa gitu. Tapi kalau kita pergerakannya masif kan, mata dunia pun juga, Israel juga akan berpikir dua kali untuk menyerang segala macam kan. Tapi tidak menutup kemungkinan, karena ya namanya Israel ya, tidak peduli kayaknya ya. Jadi selalu ada kemungkinan gitu. Ya pasti itu resiko-resiko seperti itu sudah disiapkan, karena kan ini gerakan dunia ya, artinya juga secara hukum internasional pun sudah ada pakar-pakarnya yang menangani bagaimana ketika terjadi kasus seperti itu. Nanti akan ada kayak semacam lawyer lah kalau di Indonesia gitu kan, ada pendamping yang siap melakukan advokasi gitu. Dan perlu teman-teman ketahui juga bahwa termasuk Amerika itu dari 44 negara itu hadir perwakilannya. Oh, ada? Banyak. Amerika, dari Kanada, Prancis, Inggris. Benua Amerika lah ya. Ya, Brazil, Tiago itu salah satu yang pernah beberapa kali ditangkap dan ada di situ. Karena rata-rata kemarin yang hadir di meeting di Sumut itu mereka alumni dari Global March to Gaza. Yang awalnya perjalanan dari Tunis, Libya, di Mesir tidak bisa masuk ke Gaza. Yang kemarin itu berarti? Iya, beberapa bulan yang lalu lah. Ada mereka itu ya, yang termasuk ada 20 artis warga Indonesia yang ikut tergabung dalam kegiatan Global March to Gaza itu. Jadi memang bukan baru pertama dia ya, tapi sudah beberapa kali mencoba untuk menembus blokade Gaza. Yes. Mungkin karena jalur darat itu ya seperti kita tahu bersama bahwa Mesir juga sebenarnya main dua kaki, ya kan? Semuanya cari aman. Jadi ya itulah tadi satu-satunya jalur yang paling relevan dan possible gitu lah ya, itu dari jalur laut. Oke, tadi kan kita sudah berbicara yang terburuknya kan, diserang, ditahan, deportasi, dibombardir gitu kan. Kita berbicara yang baiknya. Kalau aman sampai tujuan berarti kita langsung meninjakan di Gaza atau gimana tuh? Ya, kalau dari kalendernya sih sebenarnya setelah nyampe di Gaza, jadi perlu kita jelaskan juga ya, rundown kegiatan pelayarannya itu yang pertama dari pelabuhan Barcelona di Spanyol, terus ada di Roma juga di Italia dan Tunis. Nah, yang kemungkinan besar itu Indonesia itu akan mendelegasikan lewat Tunis. Setelah berlayar ya kan, kalau dari Tunis itu tanggal 4 September kita akan berangkat mulai berlayar ke perairan Mediterania.
Nanti setelah sampai di situ kan yang pasti kapal ini juga tidak hanya cuman membawa manusia, tapi sebagian juga kan membawa peralatan medis, membawa bantuan logistik, ya kan? Ya harus ya. Ya kan? Nanti setelah sampai di sono, kita mau ngapain gitu kan? Mm-mm. Yang pertama ya pasti kita akan melakukan distribusi bantuan, ya kan? Distribusi bantuan logistik untuk saudara-saudara kita di Gaza, Palestina yang saat ini mengalami bencana kemanusiaan yang luar biasa tentunya. Terus juga karena ini ada sekitar 72 kapal nih, Pak Eka ya. 72 kapal yang dari 44 negara ini kan jumlahnya sangat banyak ya kan. Ya nanti juga targetnya adalah kita membawa warga Gaza yang terkena serangan penyakit, mereka tidak bisa dirawat di dalam Gaza. Kita akan bawa, kita evakuasi ke negara yang paling terdekat dari situ, entah itu ke Siprus, entah itu ke Turki, entah itu nanti dibawa ke negara-negara di sekitaran Afrika Utara, entah itu Libya, Mesir, ataupun Tunis itu sendiri. Untuk next step-nya kemarin diceritain juga nggak, misalkan, oh berarti kalau ini yang ini berhasil, next step yang akan kita lakukan lagi apa ya gitu? Apa gimana tuh? Yang pasti kalau memang ini nanti berhasil, tentunya kan kita akan mengabarkan kepada dunia bahwa ini kita bisa. Nanti next time-nya pasti akan ada gerakan yang lebih besar lagi. Tidak hanya cuman kapal-kapal kecil. Karena kapal-kapal yang besok berlayar itu kan kapasitasnya bukan kapal-kapal seperti Titanic yang besar, kapal pesiar. Enggak, ini kapal-kapal kalau di Indonesia tuh kayak kapal-kapal apa ya? Yang ada di Labuan Bajo itulah ya kan kapalnya. Berarti kayak, kapasitas satu kapal tuh berapa? 7. kapasitas satu kapal itu dengan kru itu sekitar 20 orang. Oh, 20. Jadi kapten, krunya itu 3, terus penumpangnya itu sekitar 10 sampai 15 orang. Jadi tidak banyak. Karena ya target kita justru pengennya kan gernya gitu kan. Besar banyaknya jumlah ini kan itu tadi yang seperti Pak Eka bilang, ketika kita satu kapal akan sulit, lebih baik banyak. Teori sapu lidi lah. Iya. Kalau satu-satu kan nggak bisa Mental membersihkan, tetapi kalau kita bersatu bersama-sama bareng-bareng dengan jumlah kapal yang sangat banyak, ya mudah-mudahan sih ini Israel gentar karena melihat di belakangnya itu negara-negara yang juga pro Israel juga, termasuk Amerika, ya kan. Betul. Mudah-mudahan sih ini ya doa kita bersama, semoga misi ini juga tembus sampai ke Gaza, ya kan, tidak mentah di tengah perjalanan, tidak dibredel sama angkatan laut Israel di perairan Mediterania-nya. Ya mudah-mudahan lah, kita doakan bersama semoga tanggal 4 September itu berjalan dengan lancar ya. Ya, tanggal 4 September berlayar dari Tunis. Sebelum di Tunis itu dari Barcelona lebih dulu, karena secara peta itu kan Barcelona itu lebih barat daripada Tunis ya. Jadi nanti dari Barcelona tanggal 31, dari Roma itu sekitar tanggal 2 ya kan, dari Tunis tanggal 4, nanti akan bertemu di tengah-tengah laut Mediterania ya kan, di satu titik koordinat yang sudah ditentukan oleh semua kapten kapal ya kan, nanti berlayar bareng-bareng. Karena itu kan sudah perairan internasional nih, zona internasional, jadi tidak perlu lagi izin ke negara-negara yang ada di lintasan Ya, itu. lebih gampang lah Ya, jadi daripada nanti darat kita kan. ya nanti berbareng-bareng ya kan, 72 kapal. Mungkin lebih sih sebenarnya. Karena ini luar biasa Pak Eka. Sebenarnya kan 72 kapal itu tidak termasuk kapal yang dari Indonesia. Ingat nggak kemarin ketika ada kegiatan di IKL ya kan, yang dikumpulkan yaitu NGO yang tergabung dalam Indonesia Global Peace Convoy. Itu kan luar biasa animonya, bahwa pada saat lelang ya kan, NGO mana yang mau mengirimkan kapal, dalam kurun waktu cuma sekitar 30 menit itu terkumpul 7 kapal, 5 sampai 7 kapal. Jadi kayak NGO yang lain tuh, saya satu kapal, dan alhamdulillah insya Allah INH sendiri juga akan mengirim 1 kapal. Makanya Pak Eka juga siap-siap untuk ikut berangkat dalam pelayaran. Tapi seharga 1 kapal itu berapa sih? Kapal-kapalnya itu dibanderol itu sekitar 100.000 US dollar atau sekitar 1,6 miliar lah. Itu harga kapal yang kemarin kita coba tanyakan sama steering committee dari Global Sumut Flotilla itu. Karena kan nanti semuanya itu tetap bermuaranya ke sono. Termasuk IANA sendiri kan akan menyumbang 1 kapal, nanti dananya akan ditransfer kemana, nanti berkoordinasi tetap dengan teman-teman di
steering committee di dunianya itu di Global Sumber Flotilla. Tadi kan bicara 20 orang ya. Nah, kita misalkan INH punya satu kapal nih. Mm-mm. Di situ orang-orangnya tuh relawan INH ataukah campur aduk atau gimana tuh? Ya, jadi kesepakatan kemarin meeting di Tunis itu ketika satu lembaga mengirimkan satu kapal, dia dapat prioritas 7 seat atau 7 penumpang dalam manifest pelayaran itu. Nah, diprioritaskan itu mereka yang ikut dalam misi pelayaran ini selain seorang influencer, itu juga jurnalis, ya kan, terus ada juga tim medis. Itu sebenarnya yang paling diprioritaskan. Tapi juga kayak politisi itu penting karena ini bisa, ya intinya orang-orang yang berpengaruh lah, seperti kiai, ulama itu juga boleh itu ikut dalam misi kemanusiaan kayak gini. Boleh banget. 7 orang ya. Atau Pak Eka juga bisa sebenarnya ini. Bisa. Untuk menyuarakan. Lumayan ya. Oh ya, jadi kan tadi 7. Nah, berarti kan masih ada sisa tuh Pak Haji. Ya. Sisanya siapa? Apakah NGO yang lain atau gimana? Ya, sisanya kalau dari krunya itu berarti 1 kapten, 3 kru, berarti kan 7, 10 masih ada 5. Itu diisi sama NGO-NGO yang tidak dalam tanda kutip tidak mengirimkan kapal, tapi mereka punya semangat yang sama, pengen ikut dalam misi blokade Gaza, menembus blokade Gaza. Mereka boleh mengirimkan daftar penumpang atau daftar relawan yang siap untuk ikut dalam misi kemanusiaan ini. Jadi sangat terbuka sekali. Cuman yang menjadi kendala kita ya hari ini tuh justru persoalan kru dan kapten, ya kan, karena tidak semua orang berani. Ya, berani. Jaminannya apa, ya kan? Ya bener lah. Tetapi juga kan kapten ini kan juga manusia yang perlu kita harus pikirkan secara mendasar gitu kan. Ya. Ketika terjadi seperti itu, kira-kira apa yang kita berikan? Itu yang masih belum kita temukan secara formulasinya gitu. Betul. Nah, jadi sahabat Yana, maksudnya perjalanan ke Gaza ini bukannya rekreasi. Bukan. Ya. Makanya harus dijelaskan juga, bukan dalam saya mau siap, tidak seperti itu. Makanya tadi ada kualifikasi yang masuk tuh yang akan berguna nanti ya, bukan hanya sekedar mau dalam artian mau saja. Betul. Kapasitasnya tuh apa, media kah, apakah influencer. Ya pokoknya yang semua yang berpolitik lah, yang nanti akan menyuarakan, wah jadi hype-nya acara ini. Tapi ya itu ada kemungkinan terburuk. Jadi mungkin bisa sakit kapan saja. Ya ini jadi bukan rekreasi kayak kita naik kapal pesiar itu Labuan Bajo gitu kan, seneng-seneng. Jadi enggak. Ya makanya tadi tantangannya itu sampai kaptennya juga apa jaminannya, misalkan dia meninggal berarti kan ada apa. Nah, jadi begitu. Nah, tadi bicara perjalanan, berapa lama sih perjalanan dari awal dari Tunis bla 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 itu sampai Gajahnya itu emang berapa hari sih? Ya kalau sesuai dengan rundown sih tadi kita sampaikan bahwa kalau dari Tunis ya, ini kita bicara Tunis aja lah ya, karena yang paling memungkinkan teman-teman dari Indonesia itu berangkat dari Tunis. Karena kalau dari Barcelona maupun dari Roma Italia itu harus ngeplay visa dulu, itu pasti effortnya jauh lebih besar. Dari Tunis itu tanggal 4 September ya, 4 September itu berangkat dari Tunis, nanti berlayar ketemu dengan rombongan yang dari Barcelona dan dari Roma itu sekitar tanggal 14 September, 10 hari kan. Nah, nanti targetnya di tanggal 18 itu sudah berada di perairan Gaza, di pantai Gaza. Nah, jadi sekitar berapa hari tuh? Dari tanggal 4 sampai tanggal 18. Sekitar 14 hari ya. Sekitar 14 hari, 2 pekan lah targetnya itu pelayaran itu. Jadi 2 minggu kita di laut, berada di laut. Wow. Jadi teman-teman juga yang mabok laut harus banyak bawa antimo nih ya kan. Intinya tantangannya ini banyak lah ya. Banyak sekali. Bukan hanya sekedar kuat mental, tapi kan fisik segala harus dipersiapkan karena ini 14 hari. Oke, 14 hari clear di laut sampai Gajah. Itu rencananya tuh gimana, maksudnya berapa lama di sana? Apakah langsung datang, langsung kirim bantuan, langsung balik atau gimana? Enggak dong. Yang pasti yaitu tadi di awal kita sudah ceritakan bahwa setelah kita mudah-mudahan misi ini berhasil sampai ke pantai Gaza. Setelah itu relawan akan turun ke daratan Gaza. Kita akan mendistribusikan bantuan-bantuan yang sudah kita siapkan di kapal-kapal kemanusiaan itu.
yaitu tadi bantuan logistik, medis, termasuk nanti kalau memang misinya sudah selesai akan kita angkut warga-warga Gaza yang mengalami sakit, kita rawat dan kita bawa ke negara-negara terdekat untuk perawatan medis jauh lebih lanjut gitu. Jadi kalau untuk misinya berapa lama nanti di dalam Gaza, ya mungkin sebagian masyarakat ada yang pengen selamanya di situ juga ya kan. Yang mereka memang benar-benar Itu ya. jiwanya Perjuangan. luar biasa ya kan, pengen di dalam Gaza. Bahkan kemarin ada yang DM, saya siap syahid gitu kan. Enggak bisa. Saya siap syahid dan siap mengikuti pelayaran ini ya kan. Karena saya cuman bisanya seperti itu, bisa nggak saya ikut berlayar gitu. Nah, Pak Eka juga harus pahami juga bahwa di IGPC sendiri itu sudah ada sekitar 3.000 Siap relawan pergi yang ke sana. mendaftar untuk ikut pelayaran ini. Ya kan? Cuman kan tetap harus kita seleksi, kita Betul. screening ya kan. Nggak sekedar mau-mau doang. Betul. Ya. Karena ini bukan perjalanan wisata, dharma wisata gitu, study tour gitu kan. Ya, Tapi makanya ini- tadi saya jelaskan. Iya, betul. Tapi yang pasti belum ada pembicaraan lebih lanjut tentang berapa lama di dalam Gazanya itu sendiri, ya kan? Tidak ada pembicaraan kapan akan pulangnya, bertolak dari perairan Gaza menuju ke pelabuhan-pelabuhan keberangkatan itu belum ada. Kita cuman baru berbicara tentang teknis keberangkatannya. Tanggal 4 September ya tadi. 4 September. Global Sumut Potila akan pergi menembus Blokade Gaza. Semoga dilancarkan segala sesuatunya ya, sampai dengan misinya sampai selesai, sampai dengan ke tanah Gaza. Hari ini kan juga teman-teman yang tergabung dalam Sumut Nusantara, yang tadi saya ceritakan di negara ASEAN Plus termasuk Asia Barat, ini kan hari ini sedang melakukan konvoi darat. Jadi sebagai rangkaian sebelum pelayaran, mereka konsolidasi nih dari Thailand, teman-teman INH pun ada 3 orang yang ikut dalam barisan konvoi itu dari Thailand Selatan menuju ke negara paling utaranya di Malaysia itu berarti Kelantan kalau nggak salah itu. Nanti dari Kelantan mereka akan menuju ke dataran Merdeka nih di Kuala Lumpur. Teman-teman yang dari Malaysia akan pelepasan menuju ke Tunis. Oh, udah duluan. Ya, nanti puncaknya di tanggal 24 Agustus itu relawan-relawan yang dari Sumut Nusantara itu termasuk dari Malaysia itu tanggal 24 akan diberangkatkan menuju ke Tunis. Nah, kalau untuk Indonesia, nah alhamdulillah nih kemarin kita dapat sambutan yang luar biasa dari pihak pemerintah Indonesia nih, Kemenlu ya, khususnya kemarin kita ketemu dengan Wakil Menteri Luar Negeri Pak Anies Mata. Beliau sangat welcome sekali, bahkan mengapresiasi gerakan ini. Syukur-syukur Indonesia tidak cuma hanya 5 atau 6 kapal, harus bisa lebih gitu kan. Jadi kita tuh gerakannya udah maraton bener gitu kan. Bahkan kemarin saya tuh minta sama aspirnya Pak Wamen itu harus disegerakan, dijadwalkan untuk kita ketemu nih teman-teman relawan yang mau berangkat ke Gaza, biar nanti dilepas sama pihak kementerian. Jangan sampai kita berangkat ke Gaza itu dianggap ilegal ya kan, tidak ya setidaknya ini kan ada negara ya kan. Masa ngasun. Ya, jangan sampai kita dianggap sebagai gerakan ilegal, makanya kita sowan ke pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri. Dan apresiasinya kemarin Pak Wamen juga akan membuat kayak semacam satgas khusus yang akan monitoring nih teman-teman WNI yang ikut dalam pelayaran ke Gaza. Berarti kan ada yang ikut dong. Tidak mesti harus ikut. Setidaknya dari Kemenlu itu akan melakukan koordinasi dengan KBRI terkait, Laporan ya gimana kan, sudah ada yang agar masuk. ya mengikuti monitoring perjalanan teman-teman relawan ini sudah sampai di mana, ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan itu nanti KBRI mana yang akan melakukan pendampingan. Karena kan sesuai dengan undang-undang sendiri kan negara itu punya hak untuk melindungi setiap warga negaranya. Ini salah satunya itu. Dan mudah-mudahan sih apa yang menjadi cita-cita kita bersama bisa tembus ke dalam Gaza dan kita bisa kembali dengan selamat gitu. Jadi kalau kata bapak saya sih berangkat selamat, pulang ya selamat gitu. Itu keinginannya kita bersama. Ya, semua keinginannya kayak gitulah. Ya, jadi kita doakan saya teman-teman, semoga perjalanan menuju menembus blokade Gaza ini lancar ya. Amin, amin. Sampai dengan sesuai dengan harapan kita bersama semua. Nah, untuk sahabat INH,
yang ingin ikut kontribusi mendistribusikan bantuan kepada INH bisa klik link di deskripsi video ini atau bisa kunjungi website INH di inh.or.id. Di situ ada namanya kampanyenya adalah Pulihkan Gajah. Terima kasih untuk sahabat INH, dukung terus misi kemanusiaan kami khususnya untuk Palestina. Jangan lupa klik like, comment, and subscribe dan share sebanyak-banyaknya video ini agar banyak yang mengerti tentang update-update tentang kepalestinaannya.